Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 2 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Aku Kuat Karena Dia atau Karenanya. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 4 ayat 11 sampai dengan ke-13. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, dalam kehidupan ini kami berhadapan dengan masalah dan beratnya kehidupan, dan biarlah kami kuat menghadapinya karena Dia dan karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Seberapa sering kita berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku sudah tidak bisa menghadapi. Segala kekuatanku sudah habis. Segala apa daya dan segala cara yang sudah kulakukan, semuanya menemui jalan buntu. Bukankah keluhan-keluhan seperti demikian itu pun juga diucapkan oleh Ayub, diucapkan oleh Daud, diucapkan oleh orang-orang yang ada di dalam Alkitab, baik para nabi, bahkan sekalipun rasul menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang berat, termasuk Rasul Paulus. Di dalam menghadapi seluruh problem hidup, maka biasanya ada proses yang dilalui. Proses yang pertama biasanya kita menolak. Mengapa yang kita harapkan yang terjadi justru yang tidak diharapkan. Kita berharap lancar, namun yang terjadi gangguan. Kita berharap berhasil, namun yang terjadi adalah kegagalan. Maka kita menolak seluruh kenyataan hidup yang bersifat buruk, yang tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu kemudian tahapan kedua, kita akan bertanya, Tuhan mengapa engkau izinkan persoalan hidup ini terjadi? Maka pada saat itulah kita sedang membuka pintu bercakap-cakap dengan Allah. Tuhan mengapa engkau izinkan semuanya ini? Maka bagian kedua ini kita sedang membuka pintu berkomunikasi dengan Allah. Namun tahapan yang pertama kita kemudian menyalahkan keadaan, maka biasanya itu berarti kita menutup pintu. Kekuatan itu timbul bukan karena kemampuan kita, tapi kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sewaktu kita membuka pintu, di mana kekuatan Allah itu masuk melingkupi kita, kemudian melimpahi kehidupan kita di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan masalah hidup yang harus kita lalui. Mari kita baca kembali. Aku kuat karena Dia, aku kuat karenanya, aku kuat karena Allah yang memberi kekuatan dalam Filipi 4 ayat 11 sampai dengan ke-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu itu apa kekurangan, aku tahu itu apa kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagaimana kita kemudian membuka pintu hidup kita? Mari kita belajar. Ayat 11 dikatakan, Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Maka sikap pertama, supaya kita kuat sesungguhnya adalah sikap hati kita. Apa yang firman Tuhan katakan? Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau hidup kita hanya berbicara tentang kita kuat, kita merasa nyaman, kita merasa bahagia, kalau semua yang kita harapkan itu kemudian terpenuhi, maka kita merasakan bahagia dan kuat. Tetapi kekuatan yang lebih tinggi adalah tatkala tidak terpenuhi, tatkala Tuhan izinkan yang namanya kekurangan, yang namanya kelaparan, yang namanya problem. Lalu firman Tuhan berkata, seperti Paulus mengatakan, aku mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apa yang dimaksud mencukupkan diri? Bahwa Allah akan memberikan kepada kita kekuatan demi kekuatan karena kita mulai membuka pintu. Tuhan izinkan masalah, Tuhan tidak mengangkat masalah kehidupan, tapi kekuatan Tuhan akan tersalur kepada kita. Suatu kita punya sikap hati yang pertama, belajar mencukupkan diri. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan, Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi persoalan hidup sendirian. Ayat 12 dikatakan, aku tahu
Apa itu kekurangan? Aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Tidak ada lagi rahasia. Kalau kita sudah melihat kehendak Allah, tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi pertanyaan yang membuat kita menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu. Lalu kita menyesali banyak hal. Selama kita sudah berjalan dengan benar, mengambil keputusan dengan benar, keputusan yang benar, jalan yang benar, tidak selalu berarti kita akan baik-baik saja. Masalah tetap akan hadir dalam segala keadaan. Maka di saat itulah tidak ada lagi rahasia bagian yang kedua setelah mencukupkan diri. Karena kita percaya semuanya sudah dibuka di dalam firman Tuhan, bahwa di dalam segala keadaan Tuhan menyertai kita. Itu rahasia yang kita perlu pahami bersama. Banyak orang sudah paham, tetapi karena tidak rela dia menolak semuanya itu. Lalu kemudian menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan masa lalu, bahkan menyalahkan diri sendiri. Kita tahu bahwa di dalam segala keadaan bukan lagi sebuah rahasia bagiku. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Lalu kemudian pada ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Suatu kita berjalan sendiri, maka kita tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Kita tahu dengan jelas, manusia kalau jalan kaki dari satu tempat ke tempat lain, misalkan dari Jakarta ke kota lain, Semarang atau Surabaya, jalan kaki berapa lama? Lama sekali dan sangat melelahkan. Tetapi ada kekuatan yang membuat kita bisa lebih cepat sampai kepada tujuan, yaitu dengan teknologi kendaraan. Zaman dulu dengan berkuda, kemudian bersepeda, lalu sepeda motor, lalu kemudian ada pesawat terbang. Itu adalah kekuatan yang menolong kita bisa sampai kepada tujuan dengan tepat waktu dan kita tidak mengalami kekalalahan yang luar biasa. Itu adalah kekuatan karena kemajuan teknologi. Kalau ada Allah adalah sumber segala kekuatan yang melebihi kemampuan apapun yang ada di dalam dunia ini. Sewaktu kita bersandar kepada Tuhan, maka kita sedang memberikan diri, membuka diri, mempersilahkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita, bergerak ke arah mana, mengambil keputusan seperti apa. Maka pilihan dan kehendak Tuhan adalah pilihan yang terbaik dan kehendak yang paling sempurna. Bukalah diri, pintumu seluas-luasnya dengan belajar mencukupkan diri. Dengan belajar bukan sebuah rahasia lagi. Tatkala pintu kita dibuka, kita sedang mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Masalah tetap ada, problem tetap ada, badai hidup tetap ada selama kita hidup. Namun kekuatan Allah akan menolong kita. Sebagaimana yang Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah kita seringkali merasa lemah? Itulah kita sedang menutup pintu. Apakah kita menjadi kuat? Itulah tatkala kita membuka pintu kepada kuat kuasa dan pertolongan Tuhan yang akan dilimpahkan pada saat kita mengalami kekurangan, kelaparan, problem, masalah hidup. Tuhan akan menguatkan kita. Aku kuat karenanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, aku kuat karena Allah. Amin.